Sudah ya? Siap ya? Nanti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita bersama-sama untuk membedah buku pemaparan pembelajaran mendalam yang menjadi kebijakan dari Kemendikbud kita, yang mana pembelajaran mendalam ini pada dasarnya sudah kita lakukan pada pembelajaran-pembelajaran yang sudah terlaksana pada tahun-tahun sebelumnya. Namun memang ada hal-hal yang lebih rinci, yang lebih mendalam, yang mana nanti akan kita kupas tuntas bersama-sama. Baik. Nah, dalam pelatihan ini, yang pertama kita akan membahas konsepnya dulu. Karena kalau kita belum paham konsep, bagaimana kita mau mengimplementasikan? Pertama konsep, kemudian nanti kita implementasi, memahami bagaimana alur pembuatan perencanaan pembelajarannya. Yang ketiga nanti kita adalah akan membuat asesmennya. Yang insya Allah asesmen kita sudah terbiasa ya, untuk menghadapi TKA maupun ANBK. Ya, to the point. Kita masuk pada konsep. Deep learning itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya pembelajaran mendalam. Maka dalam buku paparan pembelajaran mendalam itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan deep learning. Nah, dalam pembelajaran itu ada model, ada strategi, ada pendekatan, ada metode. Ya, 4 hal ini. Ada teknik pembelajaran. Nah, maka banyak kemarin ketika pendekatan pembelajaran ini diluncurkan oleh Kemendikbud, banyak orang yang kaget. Kagetnya dikira kurikulumnya baru. Maka kunci seorang guru itu satu, ojo kagetan, ojo gumunan, dan selalu siap menerima setiap perubahan. Satu, ojo kagetan, ojo gumunan, karena kita punya profesi yang memang sangat terhormat. Ketika guru pedagogisnya sudah kuat, apapun kebijakannya ya bisa menghadapi, soalnya pedagogisnya kuat, ilmu kependidikannya kuat, bisa menerapkan segala macam kebijakan. Karena setiap kebijakan tidak mungkin keluar dari teori belajar. Setiap kebijakan tidak mungkin keluar dari profesionalitas seorang guru. Nah, deep learning atau pembelajaran sekali lagi bukan kurikulum, tetapi merupakan sebuah pendekatan. Nah, yang mana materi yang diberikan memang sedikit, tetapi siswa bisa memahaminya sampai mendalam. Nah, nanti ada kerangka-kerangkanya yang harus kita ketahui. Nah, 2 kunci sukses dulu supaya kita bisa mewujudkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran. Kunci yang pertama adalah literasinya harus kuat. Alhamdulillah teman-teman sudah terbiasa menyusun materi maupun asesmen yang berbasis literasi. Jadi bagaimana kita punya 2 fondasi utama, note taking dan note making. Ada yang tahu artinya apa note taking, apa note making? Wis biasa apa note taking? Note taking itu berarti kita mencari materi atau informasi dari berbagai sumber. Kita mencari, anak-anak juga diajak untuk mencari, jadi tidak hanya gurunya. Itu sudah kita lakukan saat pembelajaran, apalagi ada supervisi, wah pintar-pintar. Udah ada PPT-nya, ada video pembelajarannya, buku paketnya, luar biasa. Wes laksanakan. Kemudian note making. Note making itu berarti bagaimana mengajak siswa untuk menghubungkan ide-idenya, untuk mensintesis, ya, menyintesis KTSP. Untuk menyintesis, untuk menghubungkan sehingga pembelajaran semakin mendalam. 2 fondasi ini harus kita miliki. Jadi nek guru hanya mengajar menggunakan buku paket, berarti dia belum note taking. Karena belum mencari informasi, belum mencari materi dari berbagai sumber. Bisa sumber elektronik, bisa sumber media cetak, bisa sumber makhluk hidup. Ya. Yang kedua layoutnya, layout kelasnya. Bagaimana kita selalu mendesain kelas itu yang membuat anak-anak tidak boring. Terkadang klasikal, terkadang bentuk V, terkadang bentuk meja bundar, terkadang bentuk kelompok-kelompok, sehingga anak-anak akan
banyak apa ya, banyak inovasi, banyak kreativitas yang diciptakan oleh guru bersama anak. Insya Allah seperti itu tidak boring cara pembelajarannya. Nah, dua hal ini ketika kita sudah ready, maka zona deep learning, zona pembelajaran mendalam akan mudah kita wujudkan. Ya, sebelum masuk. Oke, selanjutnya ini contoh perubahan susunan kursinya ya. Bagaimana kita melayout kelas kita sehingga wujudnya bisa berubah. Oke. Nah, garis besar yang akan kita bahas, pendahuluan tadi sudah ya. Pengertian pembelajaran mendalam akan kita bahas. Kerangka pembelajaran itu apa saja sih yang harus kita tanamkan dalam benak kita terhadap kerangka pembelajaran mendalam, sampai nanti implementasinya itu kita membuat RPP dan asesmennya sampai pada penutup. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Mengapa deep learning ini kok dijadikan sebagai kebijakan menteri? Ketika kebijakan ANBK, kebijakan AKMI, kebijakan TKA, kebijakan pembelajaran, mesti satu kuncinya, mergo literasi anak-anak Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara lain. Kita ketahui literasi, numerasi, dan sains anak-anak kita ya. Skor literasi anak-anak kita Indonesia itu ada di 359, padahal seluruh negara rata-ratanya 476 dalam PISA. Jauh kan? Jauh ya, 476 dengan 359 ini literasinya. Kemudian numerasinya rata-rata hasil PISA-nya itu seluruh negara 472, tapi anak-anak kita masih di 366. Begitu juga sains, rata-ratanya 485, skornya 383. Kesejahteraannya 87%, ketangguhannya adalah 15%. Ini yang menjadi dasar setiap kebijakan, setiap menteri pendidikan dengan berbagai istilahnya. Dulu ada istilah eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Ada istilah lagi. Sekarang pembelajaran mendalam ada 4 kerangka pembelajaran nanti ya. Itu alasan yang pertama. Ini hasil PISA kita. Indonesia ini, Thailand, kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, Jawa, di bawah Jepang, di bawah Singapura, di bawah Cina. Ini se-Asia. Ya, matematika juga begitu. Se-Asia kita masih di bawah mereka. Anak-anak kita. Ini yang menjadikan dasar kebijakan mengapa menteri selalu membuat kebijakan. Ya. Nah, anak-anak Indonesia itu yang mampu mengerjakan soal HOTS hanya 1%, kurang dari 1%. 99%-nya murid kita bisa mengerjakan yang LOTS, kan ada LOTS, MOTS, HOTS, low, order thinking, order, middle, yang paling tinggi adalah HOTS. Nah, disinilah kemampuan anak-anak kita ini membacanya, ini yang LOTS, MOTS, HOTS. Ini LOTS, MOTS, HOTS ya, level-levelnya. Ini level-level soal PISA. Baik, sekarang kita masuk ke definisinya. Kalau apa bedanya pendekatan, metode, dan model? Kalau pendekatan itu kata kuncinya adalah menciptakan suasana. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran? Kalau model pembelajaran kata kuncinya ada apanya? Ada apa? Kan ada model contextual teaching learning, ada problem based learning, ada project based learning. Ada apanya? Ada sintaknya, step-stepnya. Jadi model. Kalau metode, cara. Ada yang ceramah, ada yang diskusi. Nah, jadi itu metode. Maka tiga hal harus bisa membedakan: pendekatan, metode, model. Ini pedagogisnya kita. Kalau pedagogis ini kuat, kebijakan apapun kita bisa melakoni, ya. Nah, di sini definisinya adalah bagaimana sih sebuah pendekatan yang memuliakan, ya, dengan menekankan pada penciptaan suasana. Jadi bagaimana menciptakan suasana? Proses pembelajaran yang apa? BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. BBM, ini prinsip pembelajarannya mendalam. BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ingat, nah untuk mencapai BBM ini maka harus secara holistik
pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati. Waktu supervisi mayoritas sudah melaksanakan kok. Sudah. Olahraganya itu bukan berarti dalam setiap pembelajaran harus olahraga, bukan. Contohnya waktu Bimada Gasing itu menyanyikan lagu perkalian apa kan sambil tidak itu kan olahraga, tapi dia masih proses berpikir. Ya, kelas 1 nyanyi sambil nyanyi tentang tanda baca itu juga olahraga. Jadi 4 olah ini harus secara holistik terlaksana dalam pembelajaran mendalam BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prinsip pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan 4 langkah. Ya. Sampai sini dulu. Paham ya? Ingat, pembelajaran mendalam ada bagaimana kita menciptakan, memuliakan anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana yang BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, mindful, meaningful, dan joyful. Ya, oke, meaningful itu yang berkesadaran, mindful itu bermakna, joyful adalah menggembirakan. Harus pakai 4. Oke, nah, jadi ada 5 kata kunci tadi ya di pengertiannya. Memuliakan, bagaimana menghargai proses belajar setiap siswa. Kita tahu si A, si B, si C itu kemampuannya berbeda-beda. Jangan sampai sing pinter karo sing kurang atau agak lambat belajar kita banding-bandingkan. Hargai proses mereka. Sampai tahap mana kita bisa menginventaris, bisa melayani sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian mindful dulu ya, berkesadaran. Belajar dengan kesadaran penuh. Jadi dia butuh akan pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang bisa menciptakan mindful siapa? Guru. Kuncinya bagaimana guru menyajikan makanan menunya, menyajikan menu pembelajarannya itu disajikan pakai apa, nanti langkah-langkahnya ada. Kemudian meaningful itu berarti bermakna, bagaimana dia bisa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Sudah dilakukan sebenarnya kita. Okay. Kemudian yang joyful membuat siswa merasa senang nyaman, bukan berarti hehehe yang nggak nyambung, tapi bagaimana anak-anak nyaman ikut pembelajaran, senang ikut pembelajaran, semangat ikut pembelajaran. Kemudian holistik, nah 4 olah ini dilaksanakan di dalam pembelajaran mendalam. Jadi tidak hanya mikir toh, tidak hanya seneng toh, tidak hanya olahraga saja. Jadi 5 hal ini merupakan kata kunci pembelajaran mendalam. Oke. Nah, ini tadi sudah ya. Kata kunci 5, menghargai setiap usaha siswa, menghargai proses, dan kesempatan ini yang pembelajaran memuliakan. Proses setiap anak itu berbeda, usaha setiap anak kemampuannya juga berbeda, tapi mereka tetap mendapat kesempatan yang sama. Nah, kita pecah lagi, apa sih berkesadaran, apa bermakna, dan apa menggembirakan, supaya aku bisa menyediakan pembelajaran seperti ini belum ya? Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka merasa memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi di kelas itu dia aktif, enggak menemui, enggak kalah modal, itu dia sadar dia belajar, sadar butuh pembelajaran. Kemudian sadar itu bisa kita ukur dengan apa? Dia paham tujuan pembelajarannya, memiliki motivasi, aktif mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya aktif, semangat, sadar, tahu tujuan, motivasinya punya. Ini diberi kesadaran. Bermakna bagaimana dia bisa menerapkan ilmu atau materi yang diberikan ke dalam dunia nyata. Piye carane gurunya dengan cara menyediakan isu-isu yang ada di sekitar, baik isu lokal, isu nasional maupun isu global, dikaitkan dengan pelajaran yang ada. Ya. Kemudian yang menggembirakan
bukan berarti hehehe, bukan berarti banyak ketawanya, tapi bagaimana mereka gembira mengikuti pelajaran, mereka nyaman, mereka senang, ya. Kemudian mereka merasa tertantang. Kalau tugas-tugas yang kita berikan tertantang, menantang anak-anak untuk menjadi jiwa pembelajar, pengen tahu yang lebih banyak, pengen tahu ilmu yang selanjutnya lagi, berarti ini sudah menggembirakan. Bukan berarti hehehe. Ya, menggembirakan itu berarti anak-anak siap menjadi pembelajar. Oke. Berkesadaran. Bagaimana dia hadir secara penuh, ora namake tapi pikirannya rono-rono, ditakoki nyambung. Nah, tekok jadi raganya di sini, pikirannya merayap, kadang sak dulu barang. Raganya pulang pikirannya terus pikir. Terus terlibat aktif tanya, aktif mencari tahu. Ini namanya sadar. Aktif silaturahmi. Kesadaran, ya. Jadi tidak hanya mengejar nilai. Saya butuh materi ini untuk kehidupan saya. Jadi nilai sudah tidak menjadi orientasi utama. Karena nilai itu akan mengikuti. Nek bocah sadar butuh memahami, otomatis nilainya apik. Tapi nek sing ngejar nilai, dia hanya akan bagaimana caranya supaya nilainya apik. Tapi tidak bisa memakai materi yang diberikan dalam kehidupan nyata. Kemudian bermakna, meaningfulnya. Kata kuncinya apa? Relevan. Jadi isu-isu yang kita angkat relevan dengan materi yang kita berikan. Misalkan isu-isu yang sekarang terkait yang lagi seru-seru apa ya? Apa itu? Relasi itu. Ya misalkan kita mengangkat tema-tema tradisional, nah sekarang kan isu-isu yang terjadi anak-anak banyak yang tidak hafal dengan permainan tradisional, lagu-lagu daerah segala macam yang tahu kan. Nah itu kan bisa diangkat isu-isu itu, sehingga mereka kan menghubungkan antara materi itu dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Tahu kapan, jadi memahami kapan dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan. Misalnya mesti kasih tahu kosakata baru, kemudian dia bisa menulis kalimat yang bagus. Nah, bagaimana untuk bisa menggunakan kata-kata dan kalimat itu ketika dia mau berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan kata-kata yang baik. Nah, itu berarti dia bisa menggunakan apa yang materi yang didapat. Kemudian pembelajaran yang relevan membuat siswa aktif terlibat. Jadi orang guru nedok ini ngomong cerita siswanya tidak terlibat. Ya, ini adalah yang meaningfulnya. Sekarang kita ke joyful, menggembirakan, senang dan nyaman. Jadi tidak tertekan. Sekolah guru galak, mulai tertekan, itu tidak joyful. Orang sing penting murid yang menang. Betul sekali belum. Menang tertekan. Kemudian antusias. Jadi gurunya teko kita senang. Antusias karena gurunya selalu menyajikan menu-menu yang berbeda. Sehingga hari ini Bruno ngasih apa ya? Jadi penasaran. Maka dia akan antusias. Kemudian meningkatkan pemahaman dan ingatannya. Ini adalah joyful. Ya. Nah ini yang pembelajaran holistiknya. Pendekatan holistik memastikan siswa berkembang secara utuh. Olah pikirnya berarti berpikir kritisnya. Olah hatinya karakter dan nilai moral. Jadi punya empati. Olah rasanya meningkatkan kreativitasnya. Apa yang akan dia lakukan ketika melihat sesuatu ya. Kemudian olahraganya bergerak. Gerak yang sesuai materi, bukan berarti harus selalu ada ice breaking, harus itu bukan menggembirakan atau bukan olahraga. Tapi bagaimana kita menciptakan olahraga dalam setiap pembelajaran. Contoh holistik ya, misalkan olah pikir diskusi tentang permasalahan sosial atau gejala alam. Olah pikirnya diskusi penyebab banjir, ya. Kemudian olah hatinya membuat komitmen bagaimana menjaga lingkungan agar terhindar dari banjir. Kemudian olah rasanya bagaimana kreativitas membuat poster untuk mengajak mencegah banjir, ya kan?
Kemudian olahraganya bersih-bersih lingkungan sekitar. Ini ada gerak, ada rasa, ada pikiran, ada kreativitas. Nah, 4 hal inilah yang harus dikembangkan dalam menciptakan suasana pembelajaran mendalam. Berarti itu nggak dicatat penting RPP Bu, modul aja. Misalnya modul aja apa RPP? Modul aja bisa, RPP bisa. Maksudnya itu Ini kan bisa nanti maksudnya di langkah-langkah pembelajarannya ada membuat posternya, ada aksi kegiatan bersih-bersih lingkungannya, tetap ada. itu ditulis oleh Modelnya ya Bu. Oh enggak, tapi asal Enggak, iya. Enggak harus. Enggak. Tapi ketika ditanya olah pikirnya di mana, olah rasanya di mana, olah hatinya di mana, itu bisa jawab. Tidak harus disebutkan di mana olahraga, olah pikir, olah rasa dan olah hatinya. Ada gambaran ya di sini ya. Oke. Nah, konsep sudah oke. Sekarang kita akan mendalami kerangkanya Bapak Ibu. Biasanya sok melihat lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini landasan filosofinya dibaca mau sendiri. Nah, sering melihat ini ya. Apa belum pernah? Baru, masya Allah. Padahal seringnya berlalu-lalang di berbagai media nih. Nggak apa-apa. Yang penting telat sebelum pembelajaran mulai dewi wis ndelok ya. Baik. Ini yang harus benar-benar dikuasai, dipahami dan hafal di otak guru ini. Karena kalau ini nggak paham, panjenengan nggak bisa melaksanakan pembelajaran mendalam. Oke, secara detailnya begini. Ada 4 kerangka. Yang pertama ini namanya DPL, dimensi profil lulusan. Ini DPL. Kalau dulu P5 berapa tema? 6. Ya toh? Sekarang P5 hilang, boleh ada jadi kokurikuler. P5 hilang, tapi ada DPL-nya yang mana ini nanti harus tercantumkan dalam setiap modul ajarnya. Yang baru adalah, coba mana? Di antara 8 ini yang tidak ada di P5 apa? Keluargaan sama? Komunikasi. Wadah. Kesehatan. Ya, 2 yang beda dari P5, jadi tambah loro. Ada DPL yang pertama, nanti akan kita kupas satu-satu. Sehingga dimana tuh fokusnya kemana, keluargaan kemana. Oke? Pertama DPL apa? Dimensi profil lulusan. Nah, setelah dimensi profil lulusan, kita masuk pada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran BBM tadi apa? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini prinsip ya yang kedua. Yang pertama DPL-nya. Oke. Siap. DPL 8. Nah, ini kudu paham guru. Setiap DPL-nya apa? Karena nanti ketika menentukan satu tujuan pembelajaran, ini DPL-nya masuk yang mana? Makanya P5 kemarin saya minta kurikulum kembalikan ke mata pelajaran karena ini harus masuk di setiap modul aja nantinya. Nah, setelah prinsip apa? Ini pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar yang harus kita sajikan adalah taksonominya 3M. Pertama, memahami dulu. Setelah memahami, mereka mampu mengaplikasi. Setelah mengaplikasi, mampu merefleksi. 3M. Tadi BBM yang prinsip. Pengalaman belajarnya 3M. Ya. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Bagaimana nanti pengimplementasinya dalam RP nanti kita bahas. Tapi panjenengan yang penting tahu 4 pilar ini. 4 pilar pembelajaran mendalam. Yang pertama DPL, yang kedua prinsip pembelajarannya BBM, yang ketiga pengalamannya 3M, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kerangka pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah praktik pedagogisnya. Kemudian lingkungan pembelajarannya, kemudian pemanfaatan digital serta kemitraan pembelajaran. Iki biyen nek nggon RPP, praktik pedagogis kuwi isine model dan metode. Oh, praktik pedagogisnya nanti pakai model apa? Lingkungan pembelajaran itu apakah di kelas, apakah virtual, apakah di perpustakaan, apakah di lapangan, apakah di lab, apakah di perpusda, atau kunjungan kemana?
itu lingkungan pembelajarannya, tempat singgo sinau. Nah, ya. Kemudian pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini ya memang sedang digaungkan ya, makanya ada KKA, kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Maka di sini ada pemahaman digitalnya. Perencanaannya pakai apa, pelaksanaannya pakai apa, asesmennya pakai apa. Ya, asesmennya bisa pakai Quizzes, pakai Google Form, pakai G-School, kita mau belajar kan itu. Pemanfaatan digitalnya. Proses pembelajarannya menggunakan apa? Oh, video pembelajaran, PPT. Kita sudah belum? Sudah kan? Nah, terus kemitraan pembelajaran. Nah, di sini yang kemungkinan tidak setiap mata pelajaran pada waktu yang lalu kita sudah merencanakan mau bermitra dengan siapa, gitu. Jadi misalkan mata pelajarannya IPAS tentang kegiatan ekonomi, wah berarti ini anak-anak harus bermitra minimal bermitra dengan pengurus kantin sekolah, bagaimana proses modalnya, kemudian distribusinya, konsumsinya, labanya, dan lain-lain. Itu kemitraan. Atau yang lebih lebar lagi ke pasar, diajak ke pasar. Ya, seperti itu. Jadi dengan siapa kemitraannya? Bisa dengan internal sekolah, dengan sesama guru mapel itu bisa. Oh, bisa materi PKN dinilai Pancasila sila pertama. Ini kan bisa bermitra dengan guru apa? Akidah bisa, guru Quran hadis bisa. Jadi bermitranya bisa dengan teman sejawat, bisa dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, bisa dengan siswa bisa, dengan orang tua bisa, dengan dinas terkait bisa. Ya, ini namanya kemitraan. Nah, maka 4 hal ini harus benar-benar dikuasai. Nah, ini semua saya gak banyak RPP ngajir. Karena nanti ini harus ada di RPP, harus disebutkan. Semua ini ada di RPP. Sampai di sini, ya. Ada 4, DPL, prinsip, pengalaman, dan kerangka. DPL, prinsip, pengalaman, kerangka. DPL ada 8, prinsip BBM, pengalaman 3M, kerangka ada praktis pedagogis, ada lingkungan belajar, ada kemitraan, ada pemanfaatan digital. Maksudnya 4 ini wis mahir panjenengan ngajir bikin RPP, karena formatnya sudah ada di paparan ini. Jadi sebenarnya mau coba ini wis iso, cuma rego ora gitu ya. Tapi memang kita butuh silaturahmi, butuh berkumpul supaya berkah dan beda bareng-bareng enak gitu ya. Sampai sini sampai nggih? Bisa lanjut? Oke, kita lanjutkan. Kita akan kupas satu-satu. Mulai dari DPL-nya. Ada 8 kan? Ya. Kita ambil kata kuncinya aja biar cepat. Yang pertama keimanan dan ketakwaan, ya, jelas bagaimana siswa itu memiliki keyakinan secara spiritual yang teguh sehingga bisa mengamalkan. Intinya religius. Wes, gampang ya. Kewargaan, bagaimana dia memiliki rasa patriotisme terhadap tanah airnya. Memiliki rasa cinta tanah air, bagaimana dia nanti bisa menaati peraturan dimanapun mereka berada. Kemudian tanggung jawab, komitmen menyelesaikan masalah. Itu terkait sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, penalaran kritis, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak memiliki berpikir kritis, bisa mengevaluasi, bisa menganalisis, ya. Bisa menyelesaikan masalah, bisa memproses informasi. Kemudian kreativitas, bagaimana mereka bisa inovatif, bisa kreatif, fleksibel, mengolah ide-ide, memiliki ide original untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kreativitas. Oke, nanti tak kasih materinya. Kolaborasi, ya, intinya orang sepandai apapun nek iso berkolaborasi nggak akan sukses. Karena manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, harus berkolaborasi meskipun antar wali kelas, ya, antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kolaborasi adalah menjadi kunci utama hidup seseorang. Kemandirian, ya, sesuai dengan visi kita, bagaimana dia bertanggung jawab atas setiap proses dan hasil belajarnya. Kesehatan,
komunikasi sudah sangat jelas. Wes 8 DPL, ya, gampang dia pakai. Gampang, lu kok, ya, keimanan, jadi keimanan, kewargaan, penataran kritis kreatif, keimanan, kewargaan, penataran kritis kreatif, kamu harus dilakukan terus. Nah, terus selanjutnya kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kuncinya orang itu nek iso komunikasi dengan baik, dimanapun berada dia akan diterima. Tapi nek ngomongnya ora iso apik, ya wis mesti di. Baik. Nah, sekarang ciri-ciri nih pembelajaran, prinsip pembelajaran pembelajaran dalam BBM. Apa sih berkesadaran tuh? Tadi sudah kita singgung di awal ya. Bagaimana siswa nyaman, fokus, ya, nyaman, fokus, sadar, terbuka terhadap perspektif. Jadi, ada pengetahuan baru itu dia langsung menerima, nggak menolak setiap materi yang kita berikan. Terus ingin tahunya tinggi, bermakna. Bagaimana dia bisa menghubungkan antara materi dengan kehidupan nyata, intinya kan di situ ya. Kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, menggembirakan itu tadi tidak sekadar ya. Menggembirakan kata-kata kuncinya adalah bagaimana bisa lingkungan pembelajarannya aktif, tidak hanya mendengar saja. Kemudian sak kelompok sing kerja mung cah loro tok, ya. Kemudian menginspirasi tantangan yang anak-anak bisa melaksanakan, bisa menyelesaikan tantangan, ya saka gurune. Anak-anaknya pintar menyelesaikan tantangan, tapi gurunya nggak bisa menyediakan tantangannya, ya ora dadi. Maka guru itu makanya tidak bisa digantikan oleh AI apapun. Maka mari sama-sama kita untuk memperdalam, menguatkan pedagogis kita sehingga setiap tantangan yang ada di dalam kebijakan-kebijakan kita bisa menyelesaikan. Tercapainya keberhasilan pembelajaran. Oke, itu tadi BBM kita bahas awal tadi segampang ya. Sekarang yang 3M, pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu kan ini memahami, ini mengaplikasi, ini merefleksi. Nanti akan kita kupas satu-satu. Dalam konteks memahami ada 3 hal pengetahuan yang kita berikan kepada anak-anak. Memahami itu kan berarti di level 1, isih konseptual. Bagaimana anak-anak memahami materi konsep secara jelas. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengaplikasi. Nah, dalam memahami ada 3 hal. Pertama, pengetahuan esensialnya. Misalkan tentang bangun ruang. Ya dia harus paham bangun ruang itu apa saja, rumus mencari luas dan volume apa, luas permukaan dan volume apa saja, ya itu harus paham benar. Nah, kemudian ada pengetahuan aplikatifnya. Aplikatifnya bagaimana dia nanti bisa ketika udah paham kan, ngitung volume bak kamar mandi itu iso. Ya, kemudian menghitung apa? Luas permukaan sebuah benda itu bisa. Nah, kemudian ketika pengetahuannya dan karakter, ketika disuruh menghitung volume, ya dia harus menghitung secara jujur. Jangan sampai konsepnya kuat tapi karakternya lemah. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengemas? Kalau sudah begitu, nanti pendalaman pengetahuan, bagaimana dia mengaitkan dalam kehidupan nyata ketika dia nanti jadi seorang insinyur, ketika dia nanti dikasih sebuah proyek, ya. Nah, itu bagaimana diangkatkan dengan isu-isu yang ada di sekitar. Regulasi diri. Nah, merefleksi itu bagaimana anak-anak bisa meregulasi diri, bisa menggunakan setelah bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata, kemudian dia bisa menempatkan diri dia itu ketika ada di sebuah situasi, apa yang harus dia lakukan. Dia bisa mengatur emosinya, bisa memposisikan dirinya, itu sehingga anak bisa merefleksi, meregulasi diri. Nah, ini tadi memahami, mengaplikasi, merefleksi tadi sudah kita terkait konsepnya yang memang harus mendalam.
kemudian terdiri dari esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Mengaplikasi itu berarti dihubungkan dengan secara kontekstual. Merefleksi yaitu meregulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengolah proses belajarnya. Ini sudah berkali-kali. Contoh, ini di antara ini yang esensial mana? Pengetahuan esensial yang poin berapa? Satu dua ya. Satu dua ini adalah karakteristik dari pengetahuan esensial. Jadi bagaimana menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kan biasanya mata pelajaran itu antar mata pelajaran berkesinambungan. Tidak mungkin semua baru. Kemudian stimulasi proses berpikir peserta didik. Ini guru yang memfasilitasi. Pengetahuan aplikatif berarti menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari serta memberikan kebebasan eksplorasi dan kolaborasi. Pengetahuan nilai dan karakternya menanamkan nilai moral dan etika serta nilai positif serta mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini karakteristik dari pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Contohnya, misal topiknya tentang permasalahan sosial ya di pembelajaran IPS. Bagaimana kita menyajikan aplikatifnya, menyajikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberi tanggapan. Ini proses untuk memahaminya. Setelah konsepnya oke, kemudian diberi data dulu supaya nanti dia masuk ke aplikasi. Biar paham dulu terkait konsep materi yang ada. Nah, selanjutnya contoh. Ini pelaksanaan pengetahuan esensial. Ini konsepnya adalah bahasa Indonesia tentang kosakata baru. Oh, ngerti beberapa kosakata baru. Tata bahasa dasar, pengetahuan wacana, dan 4 keterampilan berbahasa. Menyimak, mendengar, menulis, membaca. Nah, aplikatifnya bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan menulis itu dalam membuat laporan, dalam membuat kalimat, dalam membuat bahan presentasi yang efektif. Nah, kemudian nilai dan karakternya dia bisa menggunakan bahasa itu untuk membangun hubungan baik dengan sesama, baik dengan orang yang sebaya, dengan orang yang lebih tua, atau dengan orang yang lebih muda. Nah, ini contoh bagaimana penerapan pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Mengaplikasi. Nah, karakteristiknya apa? Siswa itu mampu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, kemudian mengembangkan. Nah, setelah tahu dikembangkan ke eksplorasi, kemudian berpikir kritis. Contoh, misalkan tentang persamaan linear, bagaimana nanti dia bisa menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan. Ya, jadi menghitung keuntungan, menghitung modal dalam sebuah bisnis. Merefleksi. Nah, jadi bagaimana siswa mampu memotivasi diri sendiri, kemudian refleksi terhadap pencapaian tujuannya, menerapkan strategi berpikir, membuat metakognisi, meregulasi diri. Jadi, mengatur awake dhewe. Kemudian meregulasi emosi. Contoh, kita menyampaikan motivasi belajar, penilaian diri. Jadi siswa diminta untuk menilai diri sendiri terhadap tujuan pembelajaran yang sudah disajikan. Kemudian membuat ringkasan materi ini kan juga merefleksi. Kalau dia sudah paham konsep, sudah muncul menggali ringkasan materi pasti bisa. Kemudian mengendalikan emosi. Orang susah diatur, bagaimana mengendalikan emosi, tidak mudah cemas, tidak mudah stres, ya, tidak mudah frustasi saat kita memberikan tantangan-tantangan yang begitu semakin levelnya tinggi. Ini adalah pengalaman belajar yang merefleksi. Nah, inilah namanya taksonomi tingkatan-tingkatan pembelajaran mendalam. Memahami itu ada di sini. Ini masih pembelajaran dasar. Memahami itu masih pembelajaran dasar. Kalau taksonomi Solo, kan taksonomi ada Solo, ada book, ada pengalaman pembelajaran mendalam, ada ini deskripsinya. Jadi kalau PM ini memahami itu masih mengingat dan memahami. Ini masih uninstruktural sampai multistruktural.
Nah, mengaplikasi itu bagaimana mereka bisa menganalisis relasional, kemudian merefleksi, mencipta, mengevaluasi, berpikir abstrak yang mendalam. Jadi diajak berpikir abstrak itu sudah bisa, nggak harus diwujudkan konkret gitu. Terus langsung sinyalnya nyambung. Nah, ini yang sedang kita godok sekarang. Dulu sebenarnya sudah toh, ini sudah. Kurma kemarin kan kita pakai ini, kurma bertilas, kurma dan lain-lain sudah. Ini taksonominya. Nah, ini contoh pengalaman belajar pada topik fotosintesis. Mulai dari memahami dulu ya. Peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis, tapi belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa. Secara pengertian iso, tapi bagaimana dan mengapa terjadi belum. Kemudian setelah itu peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Nah, begitu naik ke aplikasi, menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Nah, merefleksinya dapat mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata serta kesediaan pangan, perubahan iklim dan sebagainya. Ini contoh sintaks apa ya? Tahapan-tahapan dari memahami sampai merefleksi. Iya, mulai dari memahami dulu. Nah, ini yang akan kita kupas. Contoh, ini kerangka pembelajaran ada 4, biru yang paling ujung luar. Setelah DPL, prinsip, pengalaman, baru kerangka. Kerangka kan ada 4. Pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu bagaimana guru menyajikan materi itu. Kita sudah kemarin waktu supervisi saya minta pilih 5 model. Silakan mau PBL, PJBL, ada apa lagi kemarin? Log R. Nah, di sini. Maka nanti harus dicatat. Nggak tadi saya bilang praktik pedagogis ini kan dia model dan metode, ya nggak? Iya toh? Nah, ini pedagogisnya guru itu kuat enggak? Apa lorak dengan model-model pembelajaran? Apa enggak dengan sintak-sintaknya? Nah, di sini yang nanti akan kita tuliskan. Kemudian kemitraan belajar. Materi itu kira-kira kita butuh mitra dengan siapa? Apakah antara guru atau cukup dengan peserta didik atau dengan orang tua atau dengan komunitas lain atau dengan mitra profesional Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Nah, ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Jadi nggak cuma guru toh. Ini kemitraan. Maka nanti, temanya apa? Berarti pedagogisnya, kemitraannya dengan siapa? Terus lingkungan pembelajarannya. Mau lingkungan secara luring, secara daring atau virtual, atau non fisik yang lain, fleksibel. Olahraga kan tidak selalu di kelas. Gor di mana-mana. IPAK juga begitu. Ya, pengamatan di mana-mana. Kecamatan. Jadi ini tempat belajarnya itu mau di mana ya. Terus pemanfaatan digital. Nah, silakan menggunakan digital yang mendukung pembelajaran lebih interaktif, lebih kolaboratif dan kontekstual. Gampang kok sampai sini? Gampang. Kali ngisi kok. Gampang aku ini kok keimanan kayak Apa ya? Ini contoh ya. Kerangka pembelajaran praktis pedagogis contoh. Nih, pembelajaran berbasis query. Jadi pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan mendalam berbagai praktis pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip BBM. BBM ini bisa kita tuangkan dalam kita bisa pakai query. Nah, nanti dalam sintak-sintak query itu mana yang berkesadaran, mana yang bermakna, mana yang memberi arahan. Boleh pakai STEM, boleh pakai pembelajaran kolaboratif. Ini model-modelnya ini contoh, banyak ratusan model. Ada START, ada Jigsaw,
ada number hand together, ada banyak banget. TGT, Bu Vita udah pakai TGT. Turnamen, game, tim turnamen, game turnamen. Nah, terus bisa dengan apa? Diskusi, peta konsep, kerja kelompok. Ini kan metodenya ya, orang. Ya. Dan ini model, mau bahasanya saya praktik pedagogi. Gampang kan? Wes toh? Gampang beda. Terus, nah kemitraan. Nah, dengan siapa kita mau kerjasama? Kemitraan itu bagaimana kita memberikan pengalaman belajar, kebaruan, informasi. Jadi orang sekolah buku paket, orang sekolah internet, tapi langsung bermitra. Sekolah bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan pengawas, guru dan peserta didik. Kemudian lingkungan luar sekolah bisa bisa dunia usaha, dunia kerja. Masyarakat bisa orang tua, bisa komunitas, bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, bisa kita panggil menjadi mitra sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Praktik pedagogi sudah, kemitraan sudah. Oke, lanjut lingkungan pembelajarannya. Contoh, bagaimana sih supaya menekankan integrasi budaya belajar? Kita menciptakan budaya belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan sehingga kondusif. Ini masuk pada lingkungan pembelajaran. Ruang fisiknya mana yang mau digunakan orang yang kelas terus? Ruang virtualnya jadi ada 3 hal. Bisa blender, bisa lingkungan fisik dan budaya saja, bisa menggunakan ketiganya. Monggo mana yang mau digunakan? Nek biyen iki jenenge sumber belajar. Oh, ora. Iya toh? Yes. Mau saiki lingkungan belajar. Terakhir, pemanfaatan digital. Nek biyen jenenge media pembelajaran. Nggih mboten? Nggih. Nggih toh? Nggih. Berarti ojo mung ganti jeneng gawe istilah. Ojo kaget. Ojo kaget. Ojo kaget. Wong soalé wis nglakoni. Nah, contoh di perencanaan pembelajaran, kita mau menggunakan pemanfaatan digital apa? Jadi merancang dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Oh, kita mau pakai PJBL nih. Nah, desain bahan agar visual dan infografisnya bagus, kita mendesain bahannya di perencanaannya itu loh. Sebelum kita masuk ke capcutnya misalnya, kita mendesain sih apa-apa yang mau disampaikan, membuat main-main biasa. Kemudian pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam perencanaan argot capcut, apa nggawa Canva, apa nggawa video, atau nggawa PPT, ini kan masih masuk di perencanaan. Nah, begitu dilaksanakan, maka kita pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, asinkronus, laman sumber belajar, misalkan menggunakan laman-laman BMKG atau laman Indonesia Baik atau laman yang resmi pemerintah yang valid lamannya. Perpustakaan digital boleh, menggunakan Canva atau ChatGPT atau Gemini atau video edukasi boleh, multimedia interaktif boleh, PPT boleh, pakai game, bisa menciptakan game juga boleh, atau sumber lainnya. Asesmen pembelajarannya menggunakan tes otomatis, tes original, tes formatif. Kan ada tes awal, tes formatif, dan tes sumatif, serta tes akhir capaian pembelajaran. Nah, asesmen itu ada 2, asesmen for learning dan asesmen as learning. Saya mah nggak gumunan, Bu. Aku ra gumunan, Bu. Keponan. Nah, maka dalam pembelajaran mendalam itu peran guru ada 3. Yang pertama aktivator, bagaimana guru mampu memunculkan keaktifan siswa. Yang kedua fasilitator, kolaborator, bagaimana guru membangun kolaborasi antar siswa maupun guru dengan siswa atau dengan mitra yang sudah kita tentukan. Kemudian bagaimana pengembang budaya belajar.
supaya iklim belajarnya itu kondusif, nyaman, ya, sehingga anak menjadi jiwa pembelajaran yang baik. Ini terkait pembelajaran enak contoh maksudnya. Nah, sekarang masuk ke implementasi. Konsepnya tadi harus masuk ya. Konsep 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa? DPR. Kedua, ketiga, kerangka. Oke, Bu Eda, kerangka pembelajaran apa wae? Waduh. Pokoknya ono pedagogis. Wes ono pedagogis. Lingkungan belajar. Warnanya kebu. Prinsip pembelajaran apa bagi? BBM. Mbak Ini kayaknya kan BBM. Pengalaman belajar apa Mbak Vina? Aduh, kui pengalaman belajar. 3M. 3M memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kita langsung akan merakit ya. Ini masuk ke RPP implementasinya. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan? 3 hal yang harus kita lakukan. 1, merencanakan dulu. Yang kedua, melaksanakan. Yang ketiga, asesmen. Apa di perencanaan yang kita lakukan? Di perencanaan yang kita lakukan adalah guru harus merefleksi sih. Refleksi guru nih. Aku mulai mulang materi iki arah kepiye? Refleksi sih. Orang Pas Oke. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Anak-anak karakteristiknya diferensiasi lagi. 1, diferensiasinya. Oh, si A, si B, si C karakternya atau anak-anak itu misalkan kita besok mau mengajarkan tentang rantai makanan. Nah, misal mau mengajarkan tentang rantai makanan. Karakteristik anak-anak sudah mengetahui apa dulu? Oh, anak-anak harus mengetahui jenis-jenis hewan. Herbivora, omnivora, karnivora, pengurai. Wes paham di situ. Jadi nanti mau menjelaskan rantai makanan itu mereka sudah punya modal itu. Itu karakteristik peserta didiknya. Kemudian materi pelajaran. Materi pelajaran ini akan dibawa kemana? Oh, rantai makanan itu berarti nanti anak-anak bisa menjelaskan urutan makan dimakan hewan yang ada di sawah misalnya. Materi dari rantai makanan itu loh. Jadi saya menjelaskan apa anak itu. ATP-nya disampaikan toh. Nah, kalau sudah sumber daya dan mitra belajarnya pakai apa? Nah, ini kita pikir ini. Sumber daya. Kalau sudah di pelaksanaan, nah di pelaksanaannya kita harus melaksanakan prinsipnya tadi apa? BBM. Prinsip itu bisa dilaksanakan dengan pengalaman belajarnya 3M. Oke. Kalau sudah, kan prinsip melalui pengalaman. Prinsip BBM melalui pengalaman 3M. Ya. Baru ke asesmennya. Nah, asesmen ini tidak hanya berfokus pada teori, maka tadi ada asesmen for learning, ada asesmen as learning. Nah, asesmen for learning itu berarti penilaian ini digunakan untuk pembelajaran sebagai umpan balik atau formatif, lembar diskusinya, ya toh? Kemudian lembar wawancara untuk observasinya. Ya, jadi ada rubrik kayak LKPD-nya ya. Kalau asesmen as learning itu asesmen yang sumatif di akhir pembelajaran, bisa berwujud tes tulis, bisa non tulis. Kalau tes tulis pasti tes yang 3 level, notes, mods, dan hots. Kalau non tulis apa? Portofolio, kan bisa. Laporan kegiatan dan lain-lain. Oke, ini jadi kita harus menentukan 3 hal ini. Nah, ini wes, maka kita tuangkan. Nah, perencanaan tadi kan ada 4 identifikasi. 1, identifikasi kesiapan peserta didiknya, karakteristik materinya, dan menentukan DPK-nya. Oh, karakteristik materi misalkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 itu DPK-nya apa? Bagaimana? Terus keimanan, kewargaan, masuk kan bisa jadi manusia yang baik.
tanggung jawab berdasarkan keimanannya kepada Allah, nilainya Pancasila sebagai satu. Jadi dimensi sudah ditentukan. Yang kedua, kita menentukan desain pembelajarannya, menentukan CP-nya, terus dikembangkan ke ATP, topik pembelajarannya apa. Nah, integrasi lintas disiplin ilmu misal bisa dihubungkan dengan mapel lain, ya silakan diintegrasikan. Kemudian tujuan pembelajaran baru kerangkanya di sini. Praktis pedagogisnya, kemitraan, lingkungan, dan pemanfaatan. Kalau sudah, baru di sini langkah-langkah pembelajaran itu di pengalaman belajar. Ini langkah-langkahnya. Terakhir asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Nah, ini yang asesmen for learning, ini yang asesmen as learning. Kalau awal bisa menggunakan pretest atau bisa menggunakan pertanyaan pemantik langsung saat persepsi, itu sebagai asesmen awal. Contoh langsung dan mudah. Ya. Ya. Tadi kan identifikasi, ada identifikasi peserta didik, identifikasi materi. Nah, di RPP nanti wujudnya kayak gini. Oh, identifikasi dulu peserta didik. Judul RPP, nama sekolah, RP mapel, semester. Nah, bawahnya identifikasi peserta didiknya. Oh, sudah mengetahui ini awalnya apa, minat, latar belakang, dan kebutuhan belajarnya apa. Kemudian materi pelajarannya, tuliskan analisis materi pelajaran yang akan dicapai. Di materi itu apa saja yang akan dicapai? Misalkan di materi kegiatan ekonomi, berarti anak-anak memahami bagaimana proses produksi, distribusi, konsumsi. Nah, misalkan gitu ya. Terus, ini ditentukan DPN-nya boleh lebih dari satu, tidak harus satu. 3, 4 boleh, 2 boleh. Nah, kalau sudah CP-nya tuliskan, lintas disiplin ilmunya kalau memang bisa dihubungkan dengan ilmu lain, mata pelajaran lain, isikan. Kalau enggak usah. Nah, TP-nya silakan diisikan. Topik itu materinya tentang apa? Nah, di sini baru praktik pedagogis modelnya apa tulis. Ya. Terus kemitraan belajarnya dengan siapa? Mau bermitra dengan siapa? Tulis. Misalkan orang tua, komunitas, bank sampah, dan sebagainya. Dengan dinas lingkungan hidup, silakan. Lingkungan pembelajaran, di sekolah atau pakai LMS atau pakai Google Classroom, itu boleh blended, boleh virtual, boleh luring. Peralatan digitalnya mau pakai PPT, pakai Smart TV ini, pakai video, dan lain-lain. Silakan. Pakai kuisis untuk asesmennya, kan? Mengajar masing-masing sendiri. Nah, terus di langkah-langkah pembelajarannya tuliskan awal. Di awal itu prinsipnya dituliskan. Prinsip pembelajarannya berkesadaran, bermakna atau menggembirakan. Misalkan di awal itu berkesadaran dan menggembirakan, boleh, nggak harus. Ini bukan sintak, nggak harus urut. Nggak harus urut. Kalau sintak, model harus urut. Tapi kalau prinsip dan pengalaman tidak harus urut. Menggembirakan dulu. Boleh, menggembirakan di awal itu boleh, ya. Terus pada tahap inti, nah silakan memahami prinsipnya apa, mengaplikasi, merefleksi. Di sini pun memahami dan merefleksi boleh. Ya, bisa kan merefleksi di awal. Anak-anak yang sudah diketahui apa, boleh merefleksi di awal. Terus prinsipnya juga ditulis, berkesadaran, bermakna atau membedakan pilih. Nah, inilah yang dituliskan dalam RPP. Jadi prinsip sama pengalaman tuliskan, tapi yang olah hati, olah pikir, olah rasa, olah itu tidak. Nah, ini modelnya menurut Bu. Iya, nanti tak kasih formatnya ketika praktik ya. Nanti ada contohnya di sini. Nah, penutup silakan prinsipnya juga tuliskan yang mana. Ya. Nah, asesmen awal, asesmen proses, asesmen akhir monggo menggunakan apa saja. Tes tertulis, tes lisan, penilaian kinerja, proyek, produk, observasi, portofolio, bebas. Nah, contoh ini sudah contoh sekarang. Ya, nah ini formatnya tak kasih. Ini sudah contoh sekarang. Ini contohnya identifikasi peserta didiknya terkait keseimbangan ekosistem. Ya, nah anak-anak itu sudah memiliki pengetahuan dasar yang variasi, baik isu-isu lingkungan, tapi masih perlu memiliki kesadaran perannya terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi mereka itu minat tinggi terhadap kegiatan
berbasis project ada. Berarti nek minat tinggi gawe project aku mau PJPL strateginya gitu. Tapi nek kita menyediakan anak-anak masih belum tahu masalah-masalah yang terjadi di Indonesia terkait keseimbangan ekosistem, itu harus kita sajikan masalah-masalah. Identifikasi pembelajarannya, nanti di ekosistem itu mencakup apa saja. Memahami dampak aktivitas manusia. Kemudian aplikasi melalui kegiatan seperti proyek pengelolaan sampah. Jadi materi ini akan dikembangkan kemana gitu, ya. Terus dimensi profil lulusannya ada 8 DPL toh. Yang diambil DPL 4, DPL 5, DPL 8. Karena mereka akan membuat sebuah proyek, maka komunikasi penting, kolaborasi penting, penalaran kritis dan kreativitas diperlukan. Ini di RPP, ini sistematikanya seperti ini. Ini perencanaan toh. Perencanaan itu ada identifikasi. Kemudian CP-nya tuliskan, topiknya tuliskan. Ini di perencanaan. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran silakan. Tujuan pembelajaran kan bisa dikembangkan dari ekosistem tadi. Memahami, mengidentifikasi, melaksanakan. Ini wes terlihat bahwa pengalaman belajarnya wes kita memahami, mengidentifikasi ini untuk mengaplikasi, melaksanakan ini untuk merefleksi. Ya. Praktik pedagogisnya pembelajaran berbasis proyek. Nah, model metodenya pakai apa? Diskusi, eksplorasi, wawancara, dan presentasi. Mitranya, karena ini mau tentang ekosistem, maka mitranya dengan komunitas peduli Ciliwung Sungai, pengelola bank sampah, sama masyarakat sekitar. Oke, lanjut lingkungan pembelajarannya di sungai. Virtualnya misalkan seharian ini di sungai, kok pengen langsung membahas, nanti malam bisa bareng-bareng membahas tadi hasil wawancara di masyarakat yang dekat dengan sungai. Jadi boleh pakai virtual. Budaya belajarnya kolaboratif, partisipatif, aktif, dan rasa ingin tahu. Nah, pemanfaatan digitalnya pakai apa? Asesmennya daring, pakai Diskul. Ya. Kemudian pelaksanaannya bisa pakai perpustakaan daring, video pertemuan daring. Perencanaan pakai LMS Learning Management System. Kalau kita dulu diklat online itu ya, pakai LMS. Nah, sekarang di langkah-langkah. Kalau langkah-langkah awal, contoh nih berkesan dan bermakna ya, ini berarti BBM bermakna. Prinsip, guru membuka pelajaran biasa, menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi sebagai motivasi. Sudah menyajikan video di aplikasi boleh. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik, melakukan literasi, membaca, guru tanya jawab dengan tentang bacaan. Kemudian pakai pemantik lagi, baru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah bermakna. Bermakna ini nanti dia akhirnya bisa berkesadaran. Sekarang masuk ke kegiatan intinya. Nah, kegiatan inti bermakna dan menggembirakan. Kedua. Nah, di prinsip ini pengalamannya memahami dengan cara apa? Kita harus tahu. Kan tadi pakai project based learning. Sintak project based learning, kalau saya kemarin di SDA 5 itu minta sintak per step-nya saya suruh nulis. Kalau ini di contoh yang ada di paparan nggak ada. Tapi kita cek sintak JBL itu apa? Yang pertama, menyusun pertanyaan, ya, terus membuat jadwal, sebenarnya membuat jadwal project. Kemudian ini siswa melaksanakan kunjungan, melaksanakan proyeknya. Ini sudah sesuai sintaks. Nah, di sini proses memahami bagaimana guru siswa berdiskusi, membaca artikel, mengeksplorasi dengan memberikan pertanyaan ini. Guru nggak menjelaskan, tapi siswa mengeksplorasi dengan cara guru menyajikan apa tadi, artikel, website, e-book. Karena pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantarkan siswa untuk memahami tentang ekosistem. Nggak langsung jelaskan. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk membuat peta konsepnya. Nah, baru mengaplikasinya bagaimana? Aku tadi melakukan kunjungan. Harusnya loh di sini itu membuat jadwal kunjungan dan menyusun daftar pertanyaan yang akan dilakukan untuk kunjungan. Kan nggak mungkin datang kok langsung tanya.
mesti sudah punya draft pertanyaan dulu. Ya. Atas kunjungan yang tadi. Kalau sudah interview, kemudian mereka menyimak, kemudian mereka menentukan kesadaran, diskusi lagi tentang hasil ini, kemudian mengembangkan menjadi membuat angka berdasarkan jenisnya, komplementasi atau lain-lain. Ini yang pasti sesuai sintak, seperti teman-teman waktu kemarin supervisi ya, ada sintak tiap fasenya. Nah ini masih inti. Nah di refleksi bermakna dan menggembirakan. Nah kemudian uji coba, mendapat umpan balik, membuat jurnal refleksi, melakukan evaluasi, menemukan solusi. Ini sudah sampai mencipta. Ya. Nah baru penutup seperti biasa kegiatan penutup. Yes. Itu contoh pembelajaran mendalam. Oke, ini asesmennya. Asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Proses bisa pakai peta konsep, presentasi, pengolahan asesmen pengolahan sampahnya. Nah sekarang saya akan kirim format RPP. Teman-teman nanti silakan untuk membuat, mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nih tugas RPP di Grup sesuai dengan SD. menyesuaikan kelas Anda. Misalkan yang punya Ngerti tak? Siapa nih sih? Dari kelas A ke kelas B. jiwa. Kita coba cek ini yang kemarin produk kelas 3 ini. Nilai-nilai sila Pancasila. Ini produk guru SD kemarin waktu saya ngisi hari Kamis kok ya. Ya, ini contohnya. Identifikasi siswanya. Kalau siswa sudah hafal nilai sila Pancasila, belum nilainya di sini. Sudah hafal sila Pancasila. Kemudian materi pembelajarannya ini dimensi profil lulusannya ada 2. CP-nya dituliskan, minta disiplin ilmunya dengan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya disampaikan, topik, praktis pedagogisnya pakai CTL. Nah, mitranya dengan guru kelas dan siswa saja ini. Terus PPT-nya pakai video, lingkungannya pakai ruang kelas. Budaya belajarnya diskusi dan kerja tim. Nah kegiatan awalnya ini berkesadaran, ini prinsipnya, ini pengalamannya, ini langkah-langkahnya. Terus, nah ini kegiatannya saya minta sesuai sintak. Kan dia tadi pilih apa modelnya tadi? Model pembelajarannya tadi adalah CTL, kontekstual teaching learning. Nah, sintak pertama itu modeling. Nah, guru menampilkan PPT, menyimak video. Questioning kan menjawab pertanyaan ya terkait video. Ini kelas 3. Nah, kemudian learning community and inquiry, siswa berdiskusi. Mocok. Terus ini menggunakan media flash SIPA. SIPA itu sila Pancasila. Ini langkahnya. Nah, terus yang langkah keempat, authentic assessment, mengerjakan assessment. Kemudian refleksi. Lampirannya ini apa? Medianya. SIPA ya, ini SIPA. SIPA. Gambar sila. Ini contohnya udah dibuat teman-teman kemarin. Nah, sekarang teman-teman saya berikan RPP untuk praktik menyusunnya. Buka WA web ini Bu. Ini. Kita susun sama-sama. Silakan panjenengan membuat format RPP di sini. Tadi contohnya itu sih. Contohnya begini nih, KB. Tapi itu masih belum saya review semua nih. Baru tugas mereka yang saya tutup. Oh itu harus pakai pemanfaatan digital. Harus. Makanya kerangka pembelajaran mendalam itu 4 hal itulah ya. Nah, kita setelah digital KBS oke Ya, ini. maksudnya kelas yang belum Kelas
kelas yang belum bisa pakai suci. Alan-alan ya. Makanya kan harus pakai Karena digital harus itu. pakai TV kabel. Bu Indra, Misalkan Bu berarti Indra. kan orang nggak bisa kalau kita hanya tempat Besok kuliah. ngopres ya, dan LCD. Iya nggak bisa. Iya harus Sudah berapa toh kelas yang kurang untuk 6 kurang kurang 6 Kan kelas ibu Iman udah ada. Ini contoh ya, silakan Pak. Ini soalnya. Ini grup itu ya. Dia grup sekedar. Ini grup. Berarti stop server. Yap. Ini sebenarnya kemitraannya pertama guru, peserta didik, Oh, ditilik ini. warga sekolah. Apa-apa tapi kan di PKN itu Teman, alhamdulillah praktik membuat RPP sudah kita laksanakan. Kita akan presentasi bersama yang diawali oleh para master kita kurikulumnya. Jadi kurikulum itu kunci nih, nek kurikulum paham, lainnya selamat paham. Nah, nek liane durung paham, kuncinya yang gue kurikulum, nuntut ke kurikulumnya. Kurikulum guru paham nuntut ke kepala madrasahnya gitu. Baik, alhamdulillah sebenarnya Lailatul Umar. Ya, nanti yang presentasi pertama dari fase C kelas 5. Kemudian mundur dulu di kelas 3 dan 2, kemudian kelas 1 dan terakhir kelas 6. Oke. Boleh nanti saling menanggapi, memberikan masukan terkait RPP berbasis pembelajaran mendalam yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Monggo kami aturkan kepada kurikulum yang kebetulan semuanya di kelas 5 untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mencoba mempresentasikan RPP pembelajaran dalam. Yang pertama, identitas ya. Seperti biasa itu kita mengambil materi pembelajaran pelanggaran tata tertib dan mengkampanyekan solusi taat aturan. Mengamanyakan KPTS. Luluh tahun pelajaran 2025-2026. Alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Kemudian identitas peserta didik itu anak-anak sudah memiliki rasa ingin tahu terhadap norma dan taat aturan, tetapi belum semuanya bisa mengimplementasikan aturan sekolah dengan benar. Kemudian materi pelajarannya itu dimensi profil lulusannya, komunikasi, kewargaan, dan kolaborasi. Kemudian desain pembelajarannya, CP-nya itu, lintas disiplin ilmu, pendidikan Pancasila. Ini kan pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian kita ambil bahasa Indonesia karena nanti ada membuat poster dan mengamanjakan. Kemudian matematika, ini kaitannya dengan nanti musyawarah dan penyajian data terkait pelanggaran. Tujuan pembelajarannya, setelah siswa mengidentifikasikan masalah berupa norma yang dilanggar siswa di sekolah, siswa dapat menentukan solusi untuk menghindari pelanggaran dengan bijak. Ini sudah sesuai dengan A, B, C, D. Kemudian yang kedua, setelah siswa melakukan diskusi atau musyawarah tentang tata tertib sekolah,
Siswa dapat mendesain kampanye tata tertib bersama untuk solusi anti pelanggaran dengan benar. Kemudian topik pembelajarannya itu taat aturan sekolah aman dan nyaman. Kemudian lanjut praktek pedagogisnya kita pakai PBL, diskusi kelompok, presentasi. Kemitraan pembelajaran guru, siswa, dan kesiswaan. Ini melibatkan kesiswaan karena ada kaitannya dengan aturan di sekolah. Ya, data pelanggaran, aturan-aturannya. Kemudian warga sekolah. Kaitannya nanti dengan kampanye. Lingkungan pembelajaran, ruang fisik, lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Kemudian ruang virtualnya, video dan Canva. Budaya belajar, budaya disiplin, karena kaitannya dengan aturan mesti disiplin, tanggung jawab juga, dan apresiatif. Kemudian pemanfaatan digitalnya kita menggunakan video pendek dan Canva. Kemudian pengalaman belajar awal berkesan menggembirakan. Jadi guru membuka pembelajaran dengan salam doa bersama seperti biasa, kemudian menerapkan teknik permainan benar salah. Nanti disajikan gambar melalui tayangan ini. Kemudian sikap itu benar atau salah, aturan-aturan itu. Kemudian guru menyajikan video laku menaati aturan. Nah, ini kita sudah browsing juga tadi, jadi linknya sudah kita tampilkan. Selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan dari guru terkait video yang kita sajikan tadi. Apa yang dimaksud aturan, pertanyaan pematinya, mengapa kita harus taat aturan, dan di mana saja kita harus taat aturan. Selanjutnya peserta didik mendengarkan penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran dan apa saja yang akan dilakukan peserta didik. Nah, intinya ini kita akan mendengarkan dari Bu Retno. Baik, intinya adalah kita menggunakan model pembelajaran PBL di mana ada 5 sintaks. 5 sintaks sudah kami tulis. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Di sini orientasi siswa pada masalahnya sudah ada proses mendalam, yaitu memahami, di mana di situ nanti diharapkan bermakna dan berkesadaran dari video pendek yang ditayangkan. Di samping itu di dalam video tersebut juga ada literasi. Literasinya kami masukkan ke dalam video karena JP-nya hanya 2 JP. Nah, di situ guru menyajikan video singkat tentang pelanggaran aturan sekolah. Ini adalah animasi untuk anak sekolah dasar yang isinya ada beberapa tokoh, ada link YouTube-nya. Kemudian peserta didik mengamati video yang disajikan. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Jadi tidak harus hanya ini saja yang ditampilkan pertanyaannya. Kita bisa mengupas lagi sesuai dengan isi video. Seperti contoh di sini pertanyaannya siapakah tokoh dalam video tersebut? Tadi ada Tono, ya Bu, ada Tono, ada Pak Satpam, ada guru killer matematika dan lain sebagainya. Di situ ada watak, bagaimana wataknya. Nah, itu di sini videonya kejadian yang sering dialami oleh anak masa kini, yaitu sembunyi-sembunyi main HP sampai malam, kemudian terlambat. Jadi itu judulnya terlambat sekolah. Kemudian menurut kalian sikap apa yang harus dilakukan itu nanti sudah ada rasa kesadaran yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kemudian masuk ke sintaks kedua. Kalau sudah tahu masalahnya, maka kita mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kemitraan kesiswaan dengan teknik angka. Kemudian setiap kelompok menentukan topik pelanggaran yang diangkat dalam diskusi dengan menekankan 5W1H. Contohnya, pelanggarannya terlambat, membuli, seragam tidak lengkap, dan seterusnya. Hanya boleh satu kelompok itu satu topik.
Kemudian satu kelompok satu topik itu nanti ditanyakan 5W1H. Kenapa, alasan, seperti itu, dikupas. Setelah itu masuk ke sintaks ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data melalui kegiatan observasi lingkungan sekolah dan wawancara dengan teman dan guru. Ini hubungannya dengan kesiswaan juga. Jadi data bisa diambil dari Bapak Ibu guru atau guru kesiswaan atau teman yang melihat temannya terlambat atau mungkin temannya tidak lengkap kayak gitu. Nah, kemudian observasinya contohnya misalnya sepatu. Bisa survei ke lingkungan, cari data sepatunya yang menggunakan sepatu tidak berwarna hitam berapa anak, itu nanti masuk ke literasi numerasinya. Kemudian siswa mencatat jenis pelanggaran, kemudian frekuensinya menggunakan penyajian data berupa tabel dan dampaknya. Kemudian siswa juga mendiskusikan tentang cara membuat desain solusi dengan merencanakan kampanye kreatif sederhana yang nantinya siswa diharapkan bisa menggunakan teknologi digital seperti yang sangat familiar, yaitu Canva. Dengan contohnya membuat poster, atau kalau misalnya tidak bisa Canva, bisa menggunakan puisi, bisa ditulis tangan dihias-hias, bisa menggunakan brosur atau hanya tulisan berisi slogan. Sintaks keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa menyajikan dalam bentuk produk nyata atau presentasi hasil diskusi sesuai dengan apa yang didiskusikan. Kalau tadi misalnya ada posternya, juga posternya sudah ada bukti nyatanya. Kemudian juga memaparkan kampanye kreatif sederhana yang ada di lingkungannya. Jadi rencana kampanyenya mau seperti apa. Kemudian di sini ada refleksi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, siswa dan guru melakukan refleksi dengan mengisi lembar refleksi pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan umpan balik dan menekankan nilai tanggung jawab, disiplin, dan aspiratif. Dan siswa yang taat aturan akan mendapat apresiasi berupa bintang penghargaan kelas harian. Mungkin langsung evaluasi, refleksi dari keseluruhan ini, kira-kira yang hari ini yang mendapatkan ini anak yang terbaik di kelas tersebut di hari itu. Kemudian penutup, di sini siswa bersama guru menyimpulkan isi pembelajaran. Kemudian siswa melakukan yel-yel taat aturan sebagai kegiatan yang menggembirakan. Kemudian penutup dan salam. Asesmen pembelajarannya kita ada 3. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran, yaitu kuis singkat pengetahuan awal tentang norma dan aturan. Kalau misalnya boleh pakai HP, mungkin betul kata beliau ada pakai Kahoot ya, Kahoot. Tapi karena siswa kita tidak bisa menggunakan HP saat sehari-hari, maka kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Kemudian asesmen pada proses pembelajaran menilai keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi masalah atau topik. Tadi kan suruh mencari topik gitu ya. Kemudian mencari datanya serta merumuskan solusi yang dilanjutkan dengan presentasi dan hasil diskusi. Kemudian asesmen akhirnya menilai produk kampanye kreatif dan tes tertulis akhir. Begitu kira-kira Bu Lili. Terima kasih. Tepuk tangan. Naik dulu ke atas. Kami mohon masukan teman-teman karena saya juga lagi belajar. Jadi tujuan pembelajaran. Kalau identitas sudah oke, capai mungkin tujuan hope. Nah, kan tujuan belajar itu ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Oke, audiensnya udah ya siswa. Biar sama-sama. Behaviornya di mana? Mengidentifikasikan masalah berupa norma. Berarti nggak usah pakai setelah siswa. Jadi kan behavior itu melalui identifikasi masalah berupa norma, gitu. Tidak setelah siswa. Siswa mengidentifikasi. Melalui siswanya. Ini berupa kegiatan, bukan setelah. Iki tujuan. Terus yang bawahnya setelah itu jadi melalui diskusi tentang tata tertib sekolah, gitu aja. Nah, itu sudah bagus. Degree-nya itu dengan bijak.
behaviornya adalah mengidentifikasi, kondisinya adalah menentukan solusi untuk menghindari mobil. Sudah sip. Lanjut sekarang di sintaks 1 atau pendahuluan itu. Itu untuk pendahuluan. Nah, video sudah bagus ya. Kemudian pertanyaan di pemantiknya kan itu masih kurang terbuka, mungkin tambah satu lagi, apa akibatnya jika aturan tidak ditaati? Kan nanti mesti muncul banyak ini ya, pendapat anak-anak. Sudah, terus yes, bagus ke bawah. Satu oke. 5W1H itu berarti ketika nanti dia mau mengobservasi yang terlambat, membuat pertanyaan terkait terlambat. 5W1H-nya. Ya, betul. Jadi misalnya dia ambil topik terlambat. Jadi siapa yang terlambat? Kenapa dia terlambat? Begitu. Jadi dia mencari harus alasan. menyusun pertanyaannya. Iya, betul. Makanya itu ada sebenarnya tadi mau saya sampaikan ada lembar observasi, tapi kayaknya detail banget. Iya, memang seharusnya begitu. Gak apa-apa karena waktunya cuma sebentar. Makanya tadi yang di asesmen proses pembelajaran itu harus ada rubriknya. Itu sudah. Terus bawah udah benar, oke. Yang penting ketika orang baca 5W1H itu membuat pertanyaan tiap topiknya, memberi. Gilo sing melihat. Nah itu, iya. Dengan dalam setiap topik kan Dengan membuat pertanyaan. Iya, membuat pertanyaan apa pertanyaan dengan dasar 5W1H sesuai tema seperti gitu. Sesuai satu hari apa tuh? what, where, when, why, who, how. Sesuai tema. Topik tema. Jadi kan mungkin atau mungkin guru sudah menentukan di kocok oh kelompok 1 terlambat, kelompok 2 membuli, kelompok 3 pelanggaran seragam, kelompok 4 pelanggaran apa gitu sudah dibagi lebih enak undian. Jadi nggak ada yang merasa. Terus sintak ketiga oke, sudah bagus menganalisis ya. Terus sintak keempat video yang ditayangkan pas sintak pertama video tentang apa? Terlambat. Video terlambat. Video kasus ya? Iya, video kasus. Berarti sudah. Kasus terlambat ya. Terus ke bawah sintak keempat. Oke, sebenarnya sudah. Refleksinya di ini ya, sintak kelima ya. Oke, sudah ada tambah refleksi di sini. Oke, lanjut ke Bob. Oke. Nah, ini jadi di asesmen awal itu mau menggunakan kuis ya. Kuis boleh sih tertulis ya oleh lisan juga boleh. Nah, di asesmen proses itu nanti dilengkapi rubriknya. Rubrik masing-masing topik itu. Untuk hasil diskusinya kan lengkap dalam kurung dilengkapi rubrik. Nah, terus yang asesmen akhir tes tertulisnya, kalau kemarin di SJLM memang udah tak minta sampai lengkap. Jadi mereka membuat 2 stimulus dari materi itu. Masing-masing stimulus dikembangkan menjadi 5 soal. 4D hanya PG, PGK, iya sekalian. Jadi baik ulangan harian maupun PAS, PTS tetap berbasis literasi. Jadi nanti lampiran asesmen tes tertulisnya ada 3 level, lots, mode, dan mods. Dengan satu seluruh sudah jadi 4 sampai 5. Tinggal dilengkapi itu aja. Ya bagus, tepuk tangan. Oke, terima kasih kami dari tim kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Harapan saya, teman-teman, harapan saya nanti produk RPP ini masing-masing fase akan saya jadikan lampiran di KOSP. Kan kita harus melampirkan salah satu modul contoh. Nah, kemudian di KOSP sekarang ada beberapa tambahan
item ya, yang branding sekolah. Kemudian semalam saya sudah meringkas terkait rekomendasi prioritas di rapor pendidikan, sudah tak ringkas, mau saya masukkan di komnya. Nah, ada beberapa hal yang memang berubah, bukan berubah sih, tambah beberapa item sehingga produk RPP hari ini baik yang berkelas maupun bermapel nanti akan saya jadikan lampiran menunjukkan bahwa ini sudah pembelajaran mendalamnya kita sudah insya Allah siap untuk melaksanakan. Baik, selanjutnya dari kelas 3, monggo. Monggo Bu Indra. Bu Indra siap? Bu Indra monggo tampil. Iki saya operasikan Bu. Apa? Bu. Kan mewakilkan. Oh, apa? Pri? Kan wis dadi to wingi, aku mau piknik. Di rumah. Aku udah itu ning jalan. Ngerti wisuda, ae wisuda. Neng badaan. Aku ndek motor mek siji, tapi sing tak ajak wong 5 piye. Berarti kan sesuk sini kene. Sesuk kapan sing mrayop dino apa wae to? Digital adalah Case MI di bawah apa di sini? ini. Videonya adalah nanti banyak menggunakan video animasi mengenai sistem rangka. Kemudian nanti evaluasi digital adalah kita berencana menggunakan Google Form untuk evaluasi formatif. Untuk materi banyak menggunakan nanti adalah buku digital maupun video pembelajaran dari situs IPAS. Presentasi dan poster untuk hasil dari diskusi siswa. Nah, mohon maaf ini yang masih ambigu bagi kami, yaitu adalah menempatkan dalam yang kesadaran, ya, merefleksi dan lain sebagainya. Maka kenapa tadi kita suruh maju agak geli-geli, karena yang memposisikan yang ini yang masih bingung. Ini menurut kami saja, yaitu adalah di awal adalah untuk yang berkesadaran dan merefleksi adalah peserta didik dengan bimbingan guru membuka pelajaran dan mengkondisikan kelas dengan sistem ini adalah kayak asesmen awal adalah di persepsi adalah nanti kita menanyakan pengalaman peserta didik, baik itu tentang apa itu diskusi, dan juga ada pertanyaan pematik yaitu adalah mengenai tulang yang bagaimana imbasnya ketika tubuh kita tidak memiliki tulang dan mengapa tulang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian di bagian inti kami lebih memilih adalah pembelajaran yang bermakna, menggembirakan dalam unsur yang memahami dan mengaplikasi. Bermaknanya adalah di sini adalah
masalah pembelajaran nanti kita tampilkan dengan video pembelajaran. Jadi anak-anak gembira dalam mengikuti pembelajaran, juga anak-anak dapat mengambil makna dari video yang dilihat dan itu bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Misalnya contoh tulang ini untuk apa, ketika tulang tidak memiliki tulang rusuk atau apa, akibatnya apa. Nah itu ke aplikasi nanti. Baik, kita menggunakan baik, karena kita menggunakan inquiry, berarti ini satu itu adalah sintak yang pertama, urutan yang pertama di atas. yang di atas. Nah, yang pertama adalah orientasi di sini, yaitu pemberian masalah. Nah, di sini guru akan dituntut untuk memberikan rasa ingin tahu dan memfokuskan perhatian siswa pada materi, yaitu tentang tulang, khususnya adalah rangka pembentuk tubuh. Ya, di sini guru menampilkan gambar sistem rangka dan juga video pendek yang nanti ditampilkan melalui media TV, Smart TV. Aktivitasnya adalah dengan adanya video, biasanya anak-anak akan lebih terpacu, lebih tertarik, dan lebih bersemangat. Kemudian menjawab pertanyaan awal yang berdasarkan tadi yang ada di persepsi tadi di asesmen awal. Kemudian sintak yang kedua yaitu merumuskan masalah, yaitu siswa dibimbing untuk merumuskan pertanyaan dengan bimbingan guru. Misalkan apa fungsi utama dari tulang, apa jenis tulang, dan contohnya. Kemudian anak akan menuliskan pertanyaan dan juga jawaban di lembar inquiry. Sintak yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Ya, misalkan tulang pipa berfungsi untuk menumpang tubuh dan ada di mana itu yang tulang pipa. Kemudian misalnya juga ada namanya tulang pipi, berfungsi untuk melindungi organ penting. Tulang pipi itu adalah misalnya tulang rusuk yang bentuknya pipih nanti kan. Nah ini adalah kita akan membawa siswa untuk melakukan dugaan sementara. Istilahnya adalah merumuskan hipotesis. Sintaks yang keempat adalah mengumpulkan dan mengorganisasi data. Tujuannya adalah di sini melakukan pengamatan eksperimen sederhana untuk menjawab pertanyaan dan menguji hipotesis. Dari mana? Misalkan dari video tadi kita akan memberikan contoh tulang rusuk. Nanti kan dari situ kita melakukan pengamatan juga nanti dari video itu kan juga sebagai bentuk eksperimen. Nah, ini aktivitasnya adalah nanti kita menggunakan model rangka dan kartu jenis tulang. Kemudian sama seperti tadi yaitu nanti mengisi lembar observasi yang isinya adalah siswa dapat menceklis atau mengidentifikasi bagian-bagian tulang. Kemudian siswa dapat mengelompokkan tulang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nanti ada kertas yang berupa tabel untuk mencatat hasil pengamatan. Lanjut ke sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Yaitu di sini menganalisanya adalah siswa menganalisis membandingkan data dengan hipotesis dan menarik kesimpulan awal. Itu saja. Bla bla bla. Yang terakhir adalah di menarik kesimpulan. Di sini adalah nanti menyimpulkan beberapa jawaban pertanyaan awal, kemudian mengevaluasi dari hasil tadi. Kita mengidentifikasi dan melakukan eksperimen berdasarkan
analisis data ini. Nanti kita simpulkan dari sintak yang keempat dan kelima. Sudah? Penutup. Nah, di sini penutup sama, yaitu melakukan refleksi dengan menyimpulkan pembelajaran materi hari ini, kemudian memberikan umpan balik yang positif dan menanya peserta didik mengenai proses pembelajaran. Kemudian untuk asesmen pembelajaran, nanti ada asesmen awal tadi yang sudah dengan pertanyaan pemantik yang sudah dilakukan pada persepsi. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu selama proses pembelajaran nanti kita menggunakan namanya ada observasi sikap dan ada LKPD mengenai hasil dari diskusi dari siswa yang diamati. Kemudian ada di terakhir adalah asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Nanti adalah kita berencana bentuknya adalah selain bentuk dari poster dan folder rangka manusia yang dibuat, kita akan melakukan tadi adalah dengan menggunakan Google Form. Itu saja dari kami. Mohon koreksinya dan sharingnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik di atas. Mulai langkah-langkah pembelajarannya. Oke. Di awal ya. Di kegiatan awal itu kan membuka pelajaran, oke nggih, persepsi. Nah, di situ mungkin untuk berkesadaran, untuk merefleksi ya. Setelah anak-anak sudah dikasih pemantik, pertanyaan seperti itu, kan guru belum menyampaikan tujuan pembelajarannya di mana tuh. Tahu-tahu ngapain dibahas tentang tulang, ya kan? Nah, berarti di yang ketiga, langkah yang ketiga itu bisa guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Tentang pengalaman tugas diskusi itu apa maksudnya dengan tulang? Anak-anak tahu tugas Mateo berdiskusi, berarti nanti kan kebanyakan anak-anak sedang cuma nekon diskusi itu cuma satu. Ya, itu loh, menanamkan konsep kesadaran untuk setiap. Kesadaran. Itu maksudnya untuk bisa melakukan diskusi, tidak cuma biasanya kan cuma satu orang. Ya, ngoten niku lho. Oke. Ya, untuk memotivasi ya intinya. Iya, maksudnya mengerjakan tugas konek diskusi itu maksudnya memang harus benar-benar diskusi, tidak cuma dua orang, biasanya kan dua orang. Berarti itu masuknya ke mengondisikan siswa ya. Iya, dan memberikan kesadaran tanggung jawab kalau nanti ketika berarti menanyakan tentang biar nggak ujuk-ujuk toh. Guru mengondisikan siswa dengan mengondisikan kesiapan belajar siswa dengan gitu loh. Sebelum menanyakan sih Mbak. Sebelum menanyakan, guru mengondisikan kesiapan belajar siswa mulai memiliki tanggung jawab untuk melakukan dengan menanyakan. Nah, gitu kan otomatis nanti langkah berikutnya itu nanti guru akan diskusi nanti jadi dijelasin gitu toh. Nah, baru itu pertanyaan pemantik terkait materi. Oke. Siap, guru menyampaikan tujuan inti sekarang. Nah, panjenengan sudah bagus memberikan sintak per sintak sudah ada ya. Nah, ketika membuat modul ajar RPP maka yang ditulis adalah secara sistematis aktivitas siswa. Aktivitas gurunya nggak usah. Jadi siswa mengamati gambar sistem rangka yang disajikan oleh guru melalui video pendek. Gitu. Jadi aktivitas guru mah nggak usah. Nah, siswa mengamati. Gambar sistem rangka. Ya, terus gitu aja. Aktivitas siswa dihapus. Nah, menjawab pertanyaan
Kan setelah mengamati, mereka kan menyimak. Setelah menyimak videonya ngapain? Cuma ngamati tok, nyimak tok. Kan kita bertanya jawab itu. Itu mana pertanyaannya? Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan video A, B, C, D. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya di situ disebutkan. Nah, pertanyaan disebutkan. Tulang yang Nanti dilengkapi aja. Pertanyaan dilengkapi. Dilengkapi pertanyaan. Wes, oke, wes masuk di situ orientasi berarti sudah diantarkan pada permasalahan yaitu tentang tulang ya toh. Sekarang masuk ke merumuskan masalah. Wes, aktivitas guru nggak usah. Itu berarti aktivitas siswanya apa? Siswa merumuskan pertanyaan dengan bimbingan guru gitu malah bener. Tapi nggak usah dipisah-pisah. Siswa merumuskan pertanyaan dengan bimbingan guru. ini dipindah ke yang pertama. Yang slide. Pindah ke pertanyaan yang dilengkapi. Apa fungsi utama? Oh, itu di sana. Enggak, maksudnya ketika kamu kan bisa tuh Bu, untuk pemantik yang di atas. Harus beda loh, jangan sama pertanyaan loh dari setiap sintak. Beda, iya. Beda. Nanti dirumuskan aja pertanyaannya. Merumuskan pertanyaan, oke. Silakan pertanyaan ini diketahui, oke. Bukan di lembar inquiry itu model. Jadi lembarnya lembar kerja. LKPD. Iya. LKPD. Itu yang lembar inquiry itu loh, lembar kerja gitu aja. Nah. LKPD. Kerja peserta didik. Nah wes, oke nggak apa-apa. Terus dimerumuskan hipotesis. Siswa menyimak cara Dikasih tahu kan kita itu. Lah mereka itu merumuskan hipotesis berdasarkan apa? Videonya. Oh. Jadi ada kan di sana videonya ada tentang tulang-tulang. Nah, nanti kita di nganu misalnya tulang pipa itu seperti ini, fungsinya untuk ini. Nah, itu. Ya, Berdasarkan oke. video. Ya, oke, betul. Udah. Terus mengumpulkan dan mengakses data. Aktivitas gurunya nggak usah. Berarti apa? Siswa mengamati gambar model rangka, kartu jenazah tulang, atau media interaktif digital. Terus siswa mengidentifikasi bagian-bagian. Membimbingnya nggak usah. Karena tugasnya kan mengidentifikasi toh. Ya oke. Membuat tulang membentuk fungsinya. Lah itu lembar kerjanya dilampirkan nanti seperti apa? Yang poin 2-3 itu bagian-bagian tulang sama mengelompokkan tulang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Lembar kerjanya seperti apa? Lampirkan. Lembar kerja bukan lembar kerja itu bukan observasi kan? Nah, terus yang kelima menganalisis dan menafsirkan. Coba aktivitas guru nggak usah. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Wes berkelompok itu kok ya. Iya. Berarti apa? Memberi pertanyaan penuntun itu untuk apa itu? Menganalisisnya. Menganalisisnya berarti kan ini ngoten lho Bu, dipun. menafsirkan data. Iya. Kan terkadang Masih pakai videonya lagi. Iya. Nggak dikasih data lain. Data hasil diskusi tadi toh, dia menganalisis data hasil diskusi. Berarti kan tetap ada berarti siswa membandingkan antara video dengan hasil diskusi. Lah itu kan menganalisis dia. Membandingkan antara video dengan hasil diskusi tentang mengidentifikasi dan mengelompokkan tulang tadi. Aku wes menganalisis temuan berdiskusi dalam kelompok itu kan. itu. Oke.
Oke, ya sudah. Oke, menarik kesimpulan. Presentasinya di mana? Presentasinya di mana itu? Kan ketika menganalisis otomatis mereka supaya bisa terakhir menyimpulkan kan presentasi masing-masing dulu toh? Iya enggak? Nah itu dia. Nah setelah mereka mengidentifikasi hubungan, itu kan otomatis mereka presentasi enggak? Iya. Hasil diskusinya kan belum dipresentasikan sama sekali tuh. Iya toh? Siswa mempresentasikan hasil analisis dan penafsiran data tentang mempresentasikan hasil analisis dan penafsiran data terkait identifikasi dan pengelompokan tulang tadi. Nah, setelah itu menarik kesimpulan. Yes, oke. Menyediakan format lembar refleksi, nggak menarik menyimpulkan dulu, refleksinya terakhir. Nah ya kan terus memberi penguatan terhadap kesimpulan yang tepat. Iya, siswa menyimpulkan, Itu di bawah. membuat kesimpulan gitu. Siswa membuat kesimpulan yang tepat dengan bimbingan guru. Nah, terus yang paling bawah sendiri siswa mengisi lembar refleksi. Atau misalkan lembar refleksinya berupa rangkuman, siswa suruh bikin rangkuman kan. Lembar refleksi. Wes, gak usah tanya jawab. Refleksi yang disediakan oleh guru. Aku wis ning penutup. Oh, rasa nggak usah itu, sudah di penutup soalnya. Menyimpulkan hari ini guru memberi umpan balik, menuliskan kesimpulan ya. Oke siap. Oke pun. Nah nanti tinggal dilampiri dengan semuanya LKPD sama tes tertulisnya yang hot. Oke pun. Oke terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama membedah buku pemaparan pembelajaran mendalam dan alhamdulillah sudah berhasil menyusun RPP-nya yang begitu luar biasa, bisa kita bedah juga sama-sama. Dan yang pasti sebelum kita tutup, bagaimana esensi terkait pembelajaran mendalam ini? Yang pertama, pastinya bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang memuliakan setiap individu, karena setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kelebihan masing-masing yang tidak bisa kita samaratakan saat memberikan materi pembelajaran atau saat menyajikan pembelajaran. Yang kedua, transformasi pembelajaran. Bagaimana kita mampu mewujudkan prinsip pembelajaran yang BBM, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, semua itu bisa dilakukan dengan pendekatan holistik yang semuanya bekerja, baik olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga. Sehingga kolaborasi ekosistem pendidikan harus kita wujudkan, karena yang namanya belajar kita tidak bisa belajar sendiri, harus melibatkan semua pihak sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien. Hingga endingnya bagaimana pendidikan masa depan yang mampu memanfaatkan teknologi, apalagi di era-era saat ini teknologi semakin pesat. Jangan sampai kita sebagai guru gaptek ataupun sampai kalah dengan siswanya, minimal sama. Ketika siswa tahu, kita juga bisa memberikan penjelasan. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang fleksibel, sehingga mampu menyiapkan generasi yang unggul. Sebagaimana kita juga sudah memiliki visi, yaitu
berperilaku islami, berprestasi kreatif dan mandiri. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan serta kemampuan untuk menjadi guru yang profesional, mampu mengikuti segala kebijakan dan bisa memperbaiki kompetensi semakin hari semakin baik. Dan Allah selalu kepada kita semua. Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Sudah saatnya kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.